Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas satu saham yang banyak di-request oleh subscriber channel Leo Sumadi, yaitu Saratoga Investama Sadaya dengan kode saham SRTG. Perusahaan milik Sandiaga Uno ini merupakan salah satu perusahaan investasi yang sudah punya nama besar di Indonesia. Grup Saratoga sudah sering untung besar dari beberapa portofolio ekuitas yang pernah dikelolanya. Saya sudah pernah membahas saham Adaro dan MPMX yang merupakan salah satu kisah sukses grup Saratoga dalam mengelola portofolionya. Nah, saat ini saham Saratoga terlihat memiliki PBV yang cukup murah, yaitu sebesar 0,5 kali. Setidaknya angka itu sampai dengan video ini dibuat, yaitu pada tanggal 21 September 2021. Nah, kali ini saya akan memberikan gambaran kepada Anda, apakah benar saham Saratoga semurah kelihatannya? Kalau memang benar murah, berapa harga wajar sebenarnya saham Saratoga? Pada video ini saya juga akan seperti biasa mengupas tuntas fundamental kinerja Saratoga, termasuk bagaimana cara kita menilai fundamental dari perusahaan private equity seperti grup Saratoga ini. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan perlu saya ingatkan lagi bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Saratoga Investama Sadaya dengan kode saham SRTG merupakan perusahaan private equity pertama yang listing di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Edwin Surajaya dan Sandiaga Salahuddin Uno. Seperti ini susunan pemegang saham Saratoga sampai dengan video ini dibuat. Kita perhatikan, Sandiaga Uno memiliki kepemilikan saham sebesar 21,51%. Lalu rekannya Edwin Surajaya menggenggam 33,10%. Lalu PT Unitas Pertama memiliki 32,72%. Lalu ada pemegang saham lainnya 11,96%. Dan juga pemegang saham individu lainnya seperti Michael Surawijaya, Lani Juwita, Joyce Surawijaya, Indra Cahaya Uno, dan lain-lain. Sebelumnya saya mengatakan bahwa Saratoga ini merupakan private equity. Nah, supaya lebih lengkap analisa kita seputar Saratoga, maka biar saya jelaskan dulu saja sedikit tentang perusahaan private equity. Private equity secara harfiah berarti modal milik sendiri atau pribadi. Sehingga perusahaan private equity adalah perusahaan yang menanamkan modal pada perusahaan milik pribadi atau private yang tidak atau belum terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jika sebuah perusahaan sudah listing di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Nah, modal yang ditanamkan biasanya berasal dari investor yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh private equity firm ini untuk dikelola sesuai dengan portofolio yang ditentukan sebelumnya. Jadi dalam hal ini, private equity kurang lebih sama seperti perusahaan manajemen aset atau reksadana. Hanya bedanya jika perusahaan reksadana menawarkan produk investasinya kepada pemodal dari semua kalangan, nah sebuah perusahaan private equity biasanya hanya menarik dana dari investor besar atau investor institusi. Selain membeli perusahaan private equity juga bisa membeli saham dari perusahaan terbuka atau yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Tapi biasanya bukan dengan cara membeli perusahaan tersebut di market atau di Bursa Efek Indonesia, melainkan melalui private placement, yaitu dengan cara membeli saham dalam jumlah besar dari penawaran yang dilakukan secara tertutup, tidak terbuka di pasar. Sebagai gambaran, seperti ini portofolio saham atau perusahaan yang dipegang atau dikelola oleh grup Saratoga sampai dengan video ini dibuat. Kita perhatikan setidaknya ada 3 sektor utama yang dikelola oleh grup Saratoga, yaitu sumber daya alam, infrastruktur, dan consumer. Untuk sumber daya alam, setidaknya ada 3 perusahaan besar, yaitu Merdeka Copper Gold yang memproduksi emas dan tembaga. Lalu ada di sektor perkebunan, Provident Agro yang mengelola perkebunan kelapa sawit. Dan ada juga Adaro Energi dengan tambang batu bara terbesar kedua di Indonesia. Di bidang infrastruktur ada Aneka Gas Industri dengan kode saham AGII. Lalu ada Mulia Bosco Logistik, nah ini perusahaan yang belum listing di bursa. Lalu ada Nusaraya Cipta dengan kode saham NRCA. Dan ada perusahaan telekomunikasi, yaitu Tower Bersama Infrastruktur, yang mengelola saat ini setidaknya 3.000 menara telekomunikasi. Nah, di sektor consumer, ada beberapa yaitu Famon Awal Bros Sadaya, ini menyediakan layanan kesehatan. Ada perusahaan farmasi Deltomek, ini produk yang terkenalnya yaitu Antangin ya. Lalu ada Provident Growth Fund, ini lembaga yang khusus untuk membiayai perusahaan-perusahaan teknologi. Lalu ada SC Teknologi Investment, juga sama di bidang teknologi. Dan ada juga distributor motor merek Honda, yaitu Mitra Panastika Mustika, dengan kode saham MPMX. Nah, kabar yang terbaru saat ini, Saratoga benar-benar sedang gencar melakukan investasi pada perusahaan startup.
Pada bulan September ini perusahaan ikut masuk dalam pendanaan 2 startup lokal, yaitu Circlo, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang solusi e-commerce, dan Fuse, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang asuransi. Circlo merupakan pengembang platform software as a service. Software ini dapat membantu brand berjualan online melalui berbagai kanal sekaligus, seperti website, marketplace, dan penjualan berbasis percakapan. Sedangkan startup Fuse adalah sebuah aplikasi yang terhubung dengan 60.000 mitra agen dan 30 perusahaan asuransi dengan lebih dari 300 produk asuransi. Nah, seperti itulah gambaran profil bisnis dari Saratoga serta portofolio yang saat ini dikelola oleh grup Saratoga. Nah, berdasarkan penjelasan sekilas tentang profil bisnis private equity Saratoga, sekarang bagaimana kita menilai kualitas fundamentalnya? Karena itu tadi, isi dari perusahaan Saratoga ini adalah sebagian besar adalah saham dari perusahaan yang dikelola baik itu yang sudah terbuka atau go public maupun yang masih tertutup atau private. Nah, penilaian fundamental dan valuasi Saratoga ini tidak bisa disamakan dengan valuasi saham dari perusahaan biasa, melainkan harus lebih konservatif. Coba Anda perhatikan data ini. Ini data yang saya ambil dari laporan keuangan terbaru kuartal kedua tahun 2021. Kita perhatikan total aset Saratoga senilai 50 triliun pada kuartal kedua ini. Dan kita perhatikan mayoritas di antaranya merupakan investasi pada efek ekuitas atau saham. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Saratoga merupakan induk dari banyak anak usaha, termasuk beberapa di antaranya perusahaan terbuka, yaitu Adaro, Tower Bersama Infrastruktur, Nusaraya Cipta, Mitra Panastika Mustika, Provident Agro, dan Merdeka Copper Gold, serta aneka gas industri. Nah, nilai investasi Saratoga pada anak-anak usahanya ini dihitung berdasarkan dengan 2 cara. Yang pertama berdasarkan dari nilai naik turunnya harga saham Adaro dan kawan-kawan di market. Yang kedua, berdasarkan nilai wajar sesuai dengan laba dan rugi yang dihasilkan oleh tiap-tiap perusahaan dalam portofolionya. Jadi simpelnya begini, kalau harga saham Adaro dan saham-saham yang lainnya ini naik, atau jika Adaro membukukan laba bersih yang cukup besar, ya meskipun laba tersebut belum bisa dicairkan oleh Saratoga, karena memang tidak semuanya ditarik dalam bentuk dividen, maka akun investasi pada efek ekuitas di laporan keuangan Saratoga ini akan naik. Demikian pula dengan ekuitas perusahaan juga akan ikut naik. Nah, Anda perhatikan jika kita bandingkan aset dan ekuitas Saratoga pada kuartal kedua ini dan kuartal kedua tahun lalu, di mana ketika itu market lagi crash, sehingga aset dan ekuitasnya turun, maka wajar saja jika sekarang nilainya pada kuartal kedua ini naik. Ya karena itu, harga saham dan ekuitas dari masing-masing saham atau perusahaan yang dipegang oleh Saratoga mayoritas mengalami kenaikan. Ya sejak periode crash itu, pada tahun 2020, tepatnya di kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga. Jadi untuk menilai kinerja Saratoga dalam laporan keuangannya, setidaknya ada 2 hal penting yang dapat Anda perhatikan. 2 hal ini menurut saya yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh Anda. Yang pertama kita lihat saja nilai aset bersih pada akun aset investasi pada saham. Pada kuartal kedua ini, nilai investasi pada saham dalam portofolio Saratoga mengalami kenaikan sebesar 44%, dari yang tadinya 33 triliun menjadi 47 triliun. Nah, nilai dari akun investasi pada saham ini diambil dari halaman 26 dalam laporan keuangan ini, yang jika Anda perhatikan, banyak sekali angka-angkanya dan bisa membuat mata Anda menjadi terkilir. Jadi untuk gampangnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kinerja Saratoga tergantung dari sejauh mana pergerakan harga saham pada portofolio yang pegangnya. Nah, semuanya itu akan tergambar pada akun ini, investasi pada saham. Nilai akun ini dihitung berdasarkan harga wajar dari saham yang dipegang di Bursa Efek Indonesia, jika perusahaan tersebut sudah terbuka atau go public, dikalikan dengan presentasi kepemilikan Saratoga di saham tersebut. Maka dari itu, saya tadi mengatakan bahwa kinerja Saratoga akan bergantung dari naik turunnya harga saham yang dipegangnya. Nah, secara keseluruhan, kenaikan akun ini akibat dari kenaikan 5 portofolio utama atau 5 saham utama yang listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu ada Tebik, MDKA, MPMX, Palm, dan AGI. Saham Tebik tercatat naik 98% secara year to date ke level 3.230 sampai dengan akhir Juni 2021. Saham Tebik naik karena ada sentimen positif dari akuisisi 3.000 menara milik PT Inti Bangun Sejahtera senilai 3,9 triliun. Lalu saham MDKA tercatat naik 25% secara year to date ke level Rp3.040 per lembar saham. Hal ini terjadi pada bulan Juni 2021 pada akhir laporan keuangan kuartal kedua. Saham MDKA naik karena selain harga emas dunia yang memang sedang naik,
Ada juga sentimen positif dari progres proyek Acid Iron Metal atau AIM yang diprediksi mempunyai net present value sebesar 5,8 triliun. Nah, proyek ini tentunya akan mendatangkan cuan yang cukup besar pada laporan keuangan MDKA ke depannya. Lalu untuk saham MPMX tercatat naik sebesar 34,62% secara year to date ke level Rp700 per lembar saham. Saham MPMX juga naik karena terlihat perusahaan sudah mulai recover dari krisis yang terjadi pada tahun 2020 dengan kenaikan laba bersih sebesar 63% pada kuartal kedua ini. Lalu untuk saham Palm tercatat naik sebesar 29% secara year to date ke level Rp404 per lembar saham. Kenaikan saham Palm ini dikarenakan perusahaan membukukan kenaikan kinerja yang sangat signifikan karena adanya kenaikan harga CPO dunia yang kembali memecahkan rekor harga tertingginya pada tahun ini. Lalu untuk saham AGI tercatat naik sebesar 149% secara year to date level 1.300-an. Nah, saham AGI ini naik karena memang saham ini diuntungkan dengan adanya pandemi ini dalam tanda kutip. Aneka gas industri memproduksi produk gas oksigen yang memang sangat dibutuhkan pada masa pandemi ini. Sampai-sampai saya pernah mendengar berita bahwa gas oksigen sempat menjadi barang yang diperebutkan di Jakarta dan Surabaya pada puncak krisis pandemi pada tahun 2020 dan juga 2021 ini. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat grafik ini. Grafik ini menjelaskan nilai aset bersih dari portofolio yang dipegang oleh Saratoga dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Kita melihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, tepatnya di awal Januari 2020, terlihat pergerakan nilai aset bersih dari Saratoga cenderung untuk naik turun ya, sideway, atau paling tidak ke arah pergerakan yang mendatar. Tapi justru pada saat pandemi atau pada saat krisis berlangsung, justru NAB atau nilai aset bersih dari Saratoga bergerak naik sampai dengan terakhir di kuartal kedua tahun 2021 ini. Nah, berikut jika kita breakdown portofolio Saratoga per segmen industri, kita perhatikan segmen infrastruktur menyumbang 52% dari total keseluruhan portofolio milik Saratoga. Di dalamnya ada saham tower bersama infrastruktur, TEBIK, yang mengalami pertumbuhan kenaikan harga saham sebesar 95%. Yang berikutnya untuk segmen sumber daya alam yang menyumbang 42% dari total keseluruhan portofolio. Di dalamnya ada Palm dan MDKA. Kedua saham ini mengalami kenaikan harga saham sebesar 72%. Lalu untuk segmen produk konsumen, menyumbang sekitar 6% dari total keseluruhan portofolio. Di dalamnya ada aneka gas industri yang mengalami pertumbuhan kenaikan harga saham sebesar 66%. Nah, ini persentase pertumbuhan kenaikan saham ini dihitung hanya untuk kuartal kedua tahun 2021. Nah, berikutnya untuk menilai kinerja dari Saratoga ini, kita bisa lihat pada laporan laba ruginya pada akun penghasilan dividen dan bunga. Nah, kenapa yang dipilih penghasilan dividen dan bunga lainnya? Bukan keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya yang berada di atasnya ini. Ya karena itu tadi, akun keuntungan neto atas investasi ini sifatnya hanya pembukuan saja, atau kasarnya uangnya tidak ada. Akun ini isinya nilai portofolio saham yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pendapatan dari akun ini benar-benar baru bisa diterima uangnya atau cash aslinya oleh Saratoga jika Saratoga melepas atau menjual kepemilikan sahamnya pada portofolio itu. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya Anda beli saham BBRI pada harga 3.500. Lalu 1 minggu kemudian harganya naik menjadi 4.000 per lembar saham. Artinya Anda untung 500 per lembar saham. Nah, apakah keuntungan yang 500 ini sudah menjadi milik Anda? Jawabannya pasti belum. Anda hanya bisa menikmati keuntungan Rp500 per lembar saham ini setelah Anda menjual saham BBRI itu pada harga jual Rp4.000 per lembar saham. Selama Anda menjual saham BBRI ini, maka keuntungan Rp500 per lembar saham ini hanya keuntungan di atas kertas saja. Belum ada realisasi cash-nya. Nah, seperti itu juga. Ilustrasi di atas sama seperti akun keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya ini. Jadi ini sifatnya hanya pembukaan saja. Belum ada realisasi cash-nya. Nah, cash atau uang sebenarnya justru berasal dari pembagian dividen dari perusahaan yang masuk dalam portofolio Saratoga. Atau memang bisa saja Saratoga menjual sebagian kecil dari sahamnya dengan presentasi di bawah 5%. Nah, kalau ini yang terjadi, memang ada juga kas atau uang tunai yang masuk ke kantong dari Saratoga, tapi sepanjang kuartal kedua ini Saratoga tercatat belum melakukan aksi korporasi ini. Jadi memang sampai dengan saat ini, uang real yang masuk ke kantong Saratoga ini memang sepenuhnya berasal dari dividennya.
Dan jika Anda tidak percaya, coba Anda cek pada akun pajak penghasilan yang Anda perhatikan nilainya 163 miliar. Nah, angka itu harusnya berasal dari 19% dari laba sebelum pajak. Nah, 19% ini adalah ketentuan aturan pajak penghasilan terbaru untuk perusahaan terbuka yang terbit pada tahun 2020 yang lalu. Nah, di sini ada pengumuman dari Dijen Pajak. Pajak untuk perusahaan terbuka harus sebesar 19% dari laba sebenarnya, jadi bukan laba yang bersifat pembukuan. Nah, jika kita kalikan 19% ini dengan laba sebelum pajak, maka nilainya harusnya sebesar 2,8 triliun, bukan 163 miliar. Tapi jika kita kalikan 19% ini dengan penghasilan dividennya saja, nah, angkanya Anda bisa lihat, datanya ada di laporan keuangannya, breakdown penghasilan dan bunga. Di sini Anda perhatikan angkanya sebesar 866 miliar sekian. Nah, coba Anda kalikan angka ini dengan pajak yang seharusnya 19%. Maka hasilnya adalah sebesar 164 miliar. Anda perhatikan tidak jauh beda lah dengan pajak yang tertera dalam laporan laba ruginya. Nah, cara ini juga bisa Anda terapkan pada emiten lainnya untuk mengetahui apakah laba yang dihasilkan bersifat pembukuan atau real ada uang cash-nya. Nah, berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan pembagian dividen dari 4 emiten dalam portofolio Saratoga. Nah, kita perhatikan memang sejauh ini Adaro Energi menyumbang pendapatan dividen yang paling terbesar ya untuk Saratoga. Lalu di posisi kedua ada Tower Bersama Infrastruktur, TEBIK, sebesar 214 miliar. Lalu ada MPMX, tapi di tahun 2019 Anda perhatikan MPMX menyumbang dividen tertinggi dan bahkan sangat tinggi ya, sebesar 1 triliun 118 miliar sekian untuk grup Saratoga. Lalu ada dari perusahaan lainnya sebesar 111 miliar. Nah, setelah kita membahas kinerjanya, sekarang kita akan lihat valuasinya. Saham Saratoga saat ini sudah murah atau masih mahal. Nah, tadi di awal kan saya katakan bahwa PBV Saratoga saat video ini dibuat, adalah sebesar 0,5 kali. Memang saya pernah mengatakan bahwa PBV sebuah perusahaan yang murah itu harusnya memang di bawah 1 kali, atau di bawah ekuitasnya. Nah, tapi apakah hal ini juga berlaku pada perusahaan private equity seperti Saratoga ini? Nah, mari kita lihat sama-sama tentang penjelasan valuasi berikut ini. Grafik ini menjelaskan rata-rata PBV Saratoga selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV. Artinya dalam 10 tahun terakhir ini, saham Saratoga biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 0,77 kali. Nah, pada saat video ini dibuat, PBV-nya sebesar 0,53 kali. Nah, ini berarti memang selama ini harga saham Saratoga dihargai murah atau di bawah PBV-nya atau di bawah ekuitasnya oleh pelaku pasar. Hal ini dikarenakan yaitu tadi, sudah saya jelaskan bahwa ekuitas yang sebenarnya dari nilai saham atau portofolio yang dipegangnya, sebenarnya ekuitas ini ekuitas yang tidak real dan cenderung untuk berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar, sesuai dengan harga saham emiten-emiten dalam portofolionya. Tapi memang saat ini kita lihat PBV Saratoga sudah berada di bawah rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, yaitu 0,77 kali. Nah, jika kita yakin suatu saat Saratoga ini akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, nah kita bisa menghitung harga wajarnya seperti ini. Kita cari dulu book value per share. Rumusnya ekuitas sebagai jumlah saham yang beredar. Nah, kita dapat angkanya Rp3.418 per lembar saham. Lalu kita kalikan dengan mean PBV-nya atau rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, yaitu 0,77 kali, maka kita bisa dapat harga wajar Saratoga harusnya sebesar Rp2.632 per lembar saham. Nah, jika kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat, harga saham Saratoga sebesar Rp1.795 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 31,80%. Nah, untuk perhitungan di bawah ini, yaitu menggunakan angka plus 1 PBV-nya, kita perhatikan di grafik berwarna ungu, angkanya sebesar 1,2 kali. Ya, ini merupakan perhitungan yang lebih optimis ya, karena memang secara kasat mata kita perhatikan harga saham rata-rata atau PBV rata-rata dari Saratoga pernah mencapai level tersebut di sekitar tahun 2014 atau 2013 akhir sampai dengan tahun 2016. Jadi memang relevan jika saya menggunakan juga plus 1 PBV-nya ini untuk menjadi patokan untuk menentukan harga wajar dari saham Saratoga. Nah, jika kita menghitung dengan menggunakan plus 1 PBV-nya, maka harga wajarnya harusnya sebesar Rp4.170 per lembar saham. Dan itu artinya kita punya margin of safety sebesar 56,95%. Oke, dari semua ulasan di atas, jadi kesimpulannya seperti ini.
Kinerja Saratoga sampai dengan kuartal kedua ini memang sangat bagus. Karena itu tadi, harga saham-saham emiten dalam portofolio Saratoga saat ini naik cukup signifikan, sehingga meningkatkan laba dan valuasi Saratoga menjadi kelihatan lebih murah. Tetapi jika satu waktu nanti harga saham di portofolio Saratoga ini turun, maka kinerja dari Saratoga berisiko untuk turun juga. Karena itu tadi, sifat dasar dari saham, memang saham adalah investasi yang cukup berisiko. Karena bisa naik atau bisa turun sesuai dengan perkembangan arah pasar. Jadi karena nilai investasi Saratoga ini sangat berfluktuasi, maka prospek Saratoga ini cukup sulit untuk diprediksi. Ataupun kalau bisa kita prediksi, kita harus menggabungkan analisa dari semua analisa fundamental kinerja dari perusahaan-perusahaan di bawah portofolio Saratoga. Dan itu cukup merepotkan ya. Maka untuk itu, memang untuk saat ini kita lihat Saratoga memang sudah berada di rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, artinya masih di bawah harga wajarnya. Tapi untuk masuk ke saham ini, menurut saya risikonya cukup tinggi ya. Karena memang itu tadi, isinya dari perusahaan Saratoga ini adalah saham dari perusahaan yang dipegangnya. Yaitu tentunya sangat berisiko, karena memang naik turunnya kinerja dari Saratoga bergantung dari naik turunnya harga sahamnya. Maka dari itu, semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.